terus harusnya sampai orang tua. Ya karena kalau kita bicara masalah orang tua harusnya sama-sama kita sadar bahwa orang tua ini juga punya batas waktu. Kalau kita lihat tadi orang tuanya juga sudah sangat tua ya kan. Dan ditolak loh memberiannya gembira, ya gitu Allah. loh. Cuma berapa lama dia menikmati rumah itu gitu ya kan. Ini memang aduh ya kadang-kadang anak muda ini suka egois. Ya mudah-mudahan dengan menyaksikan Islam itu indah tayangan tadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah sekarang saya punya lagi nih ada video lagi buat jamaah yang ada di rumah dan juga para guru-guru kita tentang curhatan istri terhadap suaminya yang pelit. Ini dia videonya. Cantiknya istri itu tergantung suami. Kalau suaminya pelit, mau istrinya cantik, ngimpi. Mana ada cerita kayak gitu, suami pelit, mau istri cantik. Kadang suami itu suka aneh ya. Kadang dia tuh suka banding-bandingin istrinya sama istri orang lain. Gak mikir, istri orang lain itu dikasih duit buat perawatan. Sedangkan istrinya gak pernah dikasih duit buat perawatan. Ngasih duit buat belanja aja pas-pasan. Gitu masih ngelirik-ngelirik istri orang lain, alasannya dia lebih seger, lebih wangi. Mikir lah, ngasih duit enggak buat perawatan. Ya inilah curhatan seorang istri kepada suaminya, suaminya banyak nuntut, minta ini, minta itu, nauzubillah ya. Tapi nggak dimodalin, jadi istrinya ribut. Pak mana menikur pedikur cukur biar wangi kan gitu kan. Ini suaminya nggak modalin tapi ngebandingin sama istri orang lain kan gitu. Yang wangi, yang lebih cantik, yang lebih bening. Nah ini bagaimana nih sebaiknya istri mengatasi suami yang memiliki sikap pelit dan tidak mau memberikan rezekinya kepada istri. Ustazah Syifa silakan penjelasannya. Ya, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang mengeluh mengenai nafkah. Jadi nafkah itu terbagi dua. Ada nafkah yang memang diberikan untuk keperluan rumah tangga keseluruhannya, untuk masak, keperluan beli peralatan rumah tangga, jajan anak dan lain sebagainya. Ada nafkah yang kedua. Nafkah yang kedua itu adalah nafkah yang dikhususkan untuk zaujah istrinya. Untuk kecantikannya, perawatannya, beli pakaiannya. Jadi istri itu bukan hanya dikasih uang belanja, tapi sandang, pangan, papan harus terpenuhi. Make up-nya dari A sampai Z, tapi juga jangan terlalu menuntut sama istri suami. juga jangan terlalu berlebihan iya, juga. pengen lipstick beli sekali panjang. 10 biji, itu kan berlebihan gitu ya. Jadi ada sandang, pangan, papan, rumah tempat tinggal diberikan, kemudian make up, pakaian, sepatu, itu semua adalah nafkah untuk seorang istri. Lalu bagaimana ketika istri dengan suami bertengkar gara-gara nafkah? Jadi permasalahan rumah tangga yang sering terjadi, bahkan tingginya angka perceraian itu disebabkan salah satunya karena ekonomi keluarga. Betul. Keuangan. Tidak ada keterbukaan antara suami dengan istri masalah keuangan. Suami saya pelit ustazah katanya, akhirnya berantem cerai. Nah ini muridnya Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Syekh katanya, kenapa sih setan itu nggak pernah berhenti menggoda kita manusia, istirahat 1 detik aja nggak berhenti, gitu ya. Kata Syekh Hasan Al-Basri menjawab, launama lawajatna roha. Kalau setan istirahat sekali aja menggoda kita, tentu kita juga bisa istirahat dari gangguan setan. Ibadah yang paling lama itu rumah tangga, maka gangguan setannya tiap detik, bukan tiap hari lagi. Ngelihat muka istri, dia lagi. Ngelihat muka suami, dia lagi kan. Kemana-mana masuk WC, dia lagi. Gitu. Tempat tidur mau tidur, ya ini lagi mukanya katanya. Nyampe depan TV, ya dia lagi gitu kan. Jadi gak mencintai. bisa ganti muka apa katanya. Gak bisa. Jadi pernikahan itu mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Tidak banyak orang yang bisa bertahan. Betul. Apalagi dalam hal ekonomi. Ketika menghadapi suami yang pelit, agar kita terganggu dari godaan setan, pertama yang harus dilakukan ajak komunikasi dengan suami kita. Tabayun. Jangan-jangan bukannya dia pelit tapi hemat. Bedakan laki-laki atau suami yang pelit dengan hemat. Ada yang hemat tiba-tiba beli rumah. Tiba-tiba beli mobil. Ditabung duitnya, istrinya minta ini itu nanti ya mah. Bukan yang gak ada. Ini Ustadz Azhari nih lagi diceritain. Bukan yang gak ada tapi memang untuk keperluan yang lebih penting. Yang lebih menguntungkan semua pihak gitu. Betul. Itu yang pertama. Jadi ajak tabayun, komunikasi. Iya. Yang kedua kalau masih pelit juga ajak suaminya ikut beli kebutuhan rumah tangga. Betul. Itu Ustaz Azhari juga. Mas Fadli kayaknya ya. Kalau itu saya bulanan selalu ikut. Bulanan. Jadi Beli. suami itu kan kadang-kadang gak percaya, kok ini per bulan habisnya sekian gitu. Ayo ikut langsung beli sayur. Ternyata sayur itu mahal, ikan itu mahal, daging itu mahal, totalnya sekian per bulan. Suami percaya, oh
ternyata istri saya ini orangnya pintar mengatur keuangan. Selama ini saya ngasihnya sedikit-sedikit saya zolim sama istri. Itu menyadarkan suami yang pelit. Itu salah satunya. Jadi ibu-ibu kalau belanja di rumah ajak suaminya mau ke warung, ke supermarket atau kemanapun ajak suaminya untuk langsung melihat bagaimana jual beli sebenarnya harga tersebut. Betul. Yang ketiga, ini yang pernah dilakukan oleh Hindun. Pernah datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia mengadu. Sesungguhnya saya punya suami namanya Abu Sufyan. Sudah sering ya hadis ini kita dengar, Masya Allah Ustaz. Ternyata suami saya ini, wahai Rasulullah, orangnya pelit. Tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi banik. Ambil saja kata Rasulullah, kalau dia pelit, ambil uangnya. Tapi secukupnya saja untuk keperluan anakmu dan dirimu. Jangan mentang-mentang punya suami yang banyak duit, kita bobol rekeningnya gitu kan. Kita ambil semuanya, itu tidak diperbolehkan. Kriminal istrinya. Kriminal itu. Dibobol Jadi rekening suaminya. sekebutuhan kita saja. Betul. Ambil ma yakfiki wa yakfi banik. Seperti itu Ya Mas jadi Fadli. sebenarnya bicara masalah tentang komunikasi suami dan istri nih ya, bicara masalah tentang kebutuhan istri itu seberapa, harusnya ngomong sama suami. Nah sekarang bicara masalah suami ini kan kadang-kadang kan cuma punya kebutuhan atau